bahasan kita kali ini, kita akan menjelaskan tentang taukid lil musanna. Taukid untuk musanna. Seperti yang kemarin sudah kita sampaikan bahwa suatu kata disebut dengan taukid itu harus ada dua syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama harus ada matbu', ada kata sebelumnya yang diikuti atau juga disebut dengan muakkad. Yang kedua, taukid itu setelahnya harus diikuti oleh dhamir muttasil yang berkaitan, yang relevan dengan matbu'nya, dengan kata sebelum taukid. Nah, itu syarat untuk taukid. Nah, kali ini kita akan lanjutkan bahasan kita tentang taukid, tetapi khusus untuk taukid lil musanna. Taukid untuk musanna, yakni kata kilahuma dan kiltahuma. Kilahuma dan kiltahuma. Kila dan huma. Kilahuma ini asalnya dari kata kila dan huma. Huma adalah domir lil musanna, ya. Domir untuk musanna. Kiltahuma juga ada dua kata, kilta dan huma. Humanya domir. Nah, kila dan kilta ini adalah kila dan kilta ini adalah kata yang digunakan sebagai taukid. Dengan perbedaan kalau kila untuk mudzakkar, kilta untuk muannas. Nah, baik. Kita akan berlatih menggunakan kata kila dan kilta kapan keduanya bisa dijadikan sebagai taukid atau kapan keduanya kedudukannya sebagai taukid. Nah, sebagaimana taukid-taukid yang lain, kata kila dan kilta ini menjadi taukid dengan dua syarat tadi. Sebelumnya harus ada matbu', harus ada kata sebelumnya. Terus sesudahnya harus ada domir. Itulah sebabnya setelah kila ada huma, setelah kilta ada huma. Dan sebelum keduanya ada at-thalibani untuk mudzakkar, at-thalibatani untuk muannas. Baik, kata kila dan kata kilta itu kata yang berfungsi sebagai taukid hanya untuk musanna saja. Berbeda dengan kata nafsun, bisa dipakai buat mufrad, nafsun, bisa buat musanna, nafsani, bisa dipakai buat jamak, anfusun. Tapi kalau kila dan kilta hanya dipakai untuk musanna khossatan, secara khusus. Itu ya. Nah, baik. Kapan kata kila, huma, dan kilta huma digunakan sebagai taukid? Ya, tadi seperti yang saya sudah sampaikan, ketika sebelumnya ada kata lain dulu sebagai matbu', terus setelahnya harus ada domir, gitu ya. Maka di sini contohnya adalah at-thalibani kilahuma yata'allamani. Dua orang mahasiswa, kedua-duanya sedang belajar, gitu ya. Mana taukid itu berarti menguatkan kata sebelumnya. Makanya terjemahannya adalah dua orang mahasiswa, kedua-duanya sedang belajar. Yang bawah at-thalibatani kiltahuma tata'allamani. Dua orang mahasiswi, kedua-duanya sedang belajar. Gitu ya. Nah, baik. Ini matbu'nya adalah domir huma. At-thalibani dua orang mahasiswa kan? Laki-laki. Berarti kalau dijadikan domir menjadi huma. Bisa nggak kalau domirnya misalkan, bisa tidak kalau misalnya matbu'nya ini bukan at-thalibani, misalnya menggunakan nahnu, kami berdua. Jawabannya bisa. Misalnya nahnu, kami berdua, dua-duanya kami, maka nahnu kilana nata'allamu. Kami berdua, kedua-duanya sedang belajar. Nahnu kilana nata'allamu. Kalau nahnunya perempuan, nahnu kiltana nata'allamu. Kami berdua, dua-duanya sedang belajar. Itu nahnu. Terus bisa nggak kalau pakai domir yang lainnya lagi? Antuma. Bisa. Yang jelas
kata sebelum kila atau kilta itu harus bermakna dua. Antuma juga bermakna dua orang. Nah, cuman nanti domirnya sesuaikan. Kalau antuma berarti kilakuma. Antuma kilakuma tata'allamani di sininya fi'il mudhari'nya. Antuma kan tata'allamani, depannya pakai ta, tata'allamani. Antuma kilakuma tata'allamani. Kalau misalkan antumanya buat perempuan, berarti antuma kiltakuma tata'allamani. Kalian berdua perempuan, dua-duanya sedang belajar. Gitu ya. Itu menggunakan domir, baik yang bermakna orang ke satu nahnu, orang kedua antuma, maupun orang ketiga dua mahasiswa, itu kan sama dengan huma, berarti orang ketiga. Nah, sekarang berikutnya, bisa nggak kalau menggunakan nama orang? Bisa. Misalnya Muhammad dan Ali dua-duanya sedang belajar, maka at-talibaninya diganti menjadi Muhammad dan Ali. Maka menjadi Muhammadun wa Aliyun kilahuma yata'allamani. Muhammad dan Ali dua-duanya sedang belajar. Gitu. Terus yang bawahnya yang muannas, ganti nama orang perempuan, dua orang. Misalnya Fatimatu wa Khadijatu kiltahuma tata'allamani. Khadijah dan Fatimah dua-duanya sedang belajar. Kesimpulannya, kata kilahuma dan kiltahuma menjadi taukid dengan catatan sebelumnya harus ada matbu', harus ada kata yang sesuai tentu saja. Karena kila dan kilta musanna, maka kata sebelumnya ini harus musanna. Musannanya boleh berupa domir yang bermakna dua, huma, antuma, atau nahnu buat musanna. Bisa juga orang yang bermakna dua. Orangnya bisa nama orang, bisa juga kata yang berbentuk musanna seperti at-talibani, at-talibatani ini. Itu saja penjelasan tentang kilahuma dan kiltahuma sebagai taukid.